Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat di ruang virtual Bincang Santai Jurus Jitu Lolos Beasiswa Guru. Dan pada kesempatan sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber kita, Guru Inspiratif Indonesia, Ibu Novianti Islahia. Dan Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, izinkan saya, Dian Puspita Anggraini, selaku host hari ini, untuk membuka acara hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, sebagai informasi bahwasanya acara hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, dan sesi kedua nanti adalah sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu nanti diberikan waktu untuk bertanya jawab jika ada pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada narasumber. Baik, sebelum kita masuk ke sesi yang pertama, izinkan saya untuk memberikan sedikit biodata dari Bu Novi. Siapakah Bu Novi ini ya? Seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya, mendapatkan informasi mengenai acara ini, bahwasanya Ibu Novi ini adalah beliau awardee beasiswa LPDP dan mikrokredensial. Kemudian beliau juga aktif sebagai fasilitator guru penggerak Angkatan 8. Kemudian kemarin saya juga sempat melihat di media sosial beliau juga ternyata lolos sebagai kandidat instruktur guru penggerak di periode yang akan datang. Kemudian beliau juga pengajar di Praktisi Mengajar ya. Praktisi Mengajar ini juga salah satu program yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Dan saat ini beliau juga aktif sebagai guru di SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan kemarin juga kalau tidak salah Bu Novi juga lolos sebagai narasumber praktik baik BPGP ya. Memang prestasi beliau ini, perjalanan beliau ini dalam dunia pendidikan ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi mari kita gunakan kesempatan pada sore hari ini dengan sebaik-baiknya untuk menimba ilmu sebaik-baiknya kepada beliau. Baik Bu Novi, untuk mempersingkat waktu, sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan. Mari kita mulai, dan waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam kenal dari saya ya Bapak Ibu semuanya. Saya di sini diberikan kesempatan, alhamdulillah bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian mungkin ya yang tertarik mengenai beasiswa mikrokredensial khususnya. Di sini saya tidak akan menggurui ya Bapak Ibu, karena saya juga tahu mungkin Bapak Ibu semuanya pasti punya pengalaman lebih dibandingkan saya. Hanya saja mungkin saya diberikan kesempatan lebih duluan untuk bisa mendapatkan beasiswa mikrokredensial ini. Ya, sebelumnya izinkan saya untuk memaparkan materi terlebih dahulu mungkin ya, tapi ini sebenarnya lebih ke bincang santai ya. Namun sebagai panduan saya sudah membuat PowerPoint untuk bahan paparan kita di sore hari ini. Baik, saya izin untuk share screen terlebih dahulu Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau saya panggilnya Bapak Ibu semua ya, karena saya lebih ingin mungkin menghargai rekan-rekan semua yang ada di ruang virtual ini ya. Oke Mbak Dian, sepertinya saya belum dijadikan host ya untuk bisa share screen, mohon maaf. Halo Mbak Dian. Iya Ibu, sebentar Ibu. Oke, baik rekan-rekan semua mungkin yang di sini pastinya ketika mendengar mikrokredensial punya banyak gambaran ya dan bayangan, apalagi sekarang ini kementerian sangat masif sekali gitu ya mendiseminasikan informasi mengenai mikrokredensial ini. Sedikit berbagi mungkin ya Bapak Ibu semuanya, saya dulu awalnya ikut mikrokredensial karena memang ada info pengumuman terlebih dahulu. Jadi memang yang pastinya kita ini harus sering-sering membuka Instagram ataupun media sosial daripada kementerian, terutama kalau untuk Bapak Ibu guru khususnya ya, ini di bidang GTK ya. Jadi kita ikuti juga website maupun Instagram dari GTK itu sendiri, sehingga kita tahu informasi-informasi penting yang up to date dari pihak kementerian itu sendiri ya. Oke, terima kasih Mbak Dian. Baik, saya akan share screen Bapak Ibu semuanya.
Oke, ini dia materi saya di sore hari ini. Jadi award di LPDP, siapa berani? Ya, ini nama saya Bapak Ibu, nama saya Danovianti Islahia, biasa dipanggil Novi ya. Jadi nanti bisa kalau misalkan Bapak Ibu semuanya manggil Dek Novi atau Bu Novi silahkan ya. Oke, saya adalah sekilas tadi mungkin sudah dikenalkan ya oleh Mbak Dian. Selain dari aktivitas tadi yang sedang berlangsung, mulai dari pendidikan program guru penggerak, begitu sekarang di angkatan 8 saya masuk sebagai instruktur dan kembali jadi fasilitator. Kemudian selain itu di bidang award di LPDP sendiri saya alhamdulillah mendapatkan 2 kali kesempatan. Yang pertama adalah sebagai awardee beasiswa LPDP untuk S2 di luar negeri. Awalnya sebetulnya saya bukan di Hiroshima University, Bapak Ibu, ketika saya apply pertama, saya dapatnya di Curtin University Australia, namun karena keadaan saat itu sedang hamil besar dan ada rasa kekhawatiran keluarga karena di Australia tidak ada keluarga, begitu akhirnya saya meminta untuk change university ke Hiroshima atau Jepang, karena di Hiroshima khususnya untuk di daerah Jepang sendiri saya ada adik begitu, jadi ketika hamil besar saya tidak bermasalah, ataupun ketika nanti saya studi berdua dengan anak saya, ada adik saya yang mungkin sekali-kali bisa membackup pulang pergi dari Kyushu ke Hiroshima. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya mendapatkan sebagai awardee microcredential LPDP dalam bidang Leading for Excellence and Equity di Harvard University. Dan saya adalah batch kedua, Bapak Ibu, jadi saat itu masih sangat jarang orang yang mengetahui tentang microcredential ya. Baik, mungkin ini pertanyaan pertama saya, kenapa sih kita ini harus studi abroad? Ya, ini adalah salah satu impian sebetulnya dari saya sendiri ya Bapak Ibu. Waktu saya masih S1, saya ingin sekali bisa meluaskan mencari ilmu itu tidak hanya di negeri sendiri, karena yang namanya bumi Allah itu kan sangat luas ya Bapak Ibu. Saya ingin bisa menggali ilmu-ilmu dunia lainnya di belahan bumi Allah lainnya seperti itu. Sehingga saya berpikir studi abroad itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Ketika kita punya kesempatan, kenapa tidak? Meskipun saat itu kondisi saya adalah pastinya saya akan studi bersama dengan si kecil yang masih sangat bayi. Banyak yang menentang waktu itu, saya ingat keluarga saya juga sampai tidak percaya akan berangkat. Terus juga ibu saya sampai bilang, gak usah pergi, kalau gitu batalin aja LPDP-nya. Tapi saya berpikir kesempatan itu tidak bisa datang 2 kali. Karena mereka khawatir waktu itu suami saya tidak bisa ikut serta, karena beliau adalah PNS yang belum bisa mengajukan tugas cuti ya di luar tanggungan negara. Tapi saya sangat percaya ketika ada kemauan, pasti di situ ada jalan ya, rekan-rekan semuanya. Dan kenapa harus studi abroad? Saya memilih juga studi keluar, ternyata banyak sekali manfaatnya, kita bisa melihat perspektif dari negara lain. Yang kedua adalah ketika Bapak Ibu ternyata bisa keluar sana, banyak keuntungan-keuntungan lainnya. Selain kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa, kita bisa sambil jalan-jalan atau refreshing ya Bapak Ibu semuanya. Dan yang ketiga adalah ketika kita memilih negara yang minoritas, alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan bisa berangkat haji lebih cepat dari sana. Jika dibandingkan di Indonesia kita harus daftar lama sekali. Oleh karena itu studi abroad bagi saya adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang bisa dijadikan tantangan untuk kita ya. Kemudian apa sih langkah-langkah sebetulnya ketika kita mau mempersiapkan diri kita untuk menjadi seorang awardee atau menjadi penerima beasiswa? Beasiswa sangat banyak sekali ya rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Sekarang media informasi tersebar luas, ini tinggal kemauan kita saja. Yang pastinya yang pertama ketika kita ingin mendapatkan beasiswa adalah kita harus tahu strateginya. Strategi ini berarti kita harus tahu diri kita seperti apa, kapasitas diri, lalu target beasiswanya apa, requirement-nya apa, permintaannya, lalu kapasitas kita terhadap requirement tadi apakah sudah memenuhi atau tidak. Jika belum, berarti harus ada yang kita kejar untuk bisa mencapai requirement tersebut. Biasanya yang menjadi kendala adalah di English proficiency ya rekan-rekan semua. Biasanya kebanyakan berpikir, aduh saya takut nih untuk apply beasiswa karena TOEFL saya belum tinggi, karena saya nggak biasa berbahasa Inggris dan seterusnya. Nah ini yang memang harus kita biasakan mungkin ya untuk English proficiency ini. Jadi rekan-rekan yang punya target beasiswa bisa mulai untuk berlatih baik itu listening, speaking maupun readingnya, sehingga nanti ketika mengerjakan tes TOEFL itu sudah terbiasa. Karena kunci dari TOEFL sebetulnya itu adalah
kebiasaan ya Bapak Ibu semua rekan-rekan, ketika sudah biasa mengerjakan itu akan sangat mudah sekali menjawab soalnya. Apalagi untuk TOEFL ITP itu memiliki seperti pola ya. Jadi kalau sudah sering mengerjakan tipe-tipe soal daripada ITP untuk TOEFL, pasti kita akan ngeh ini apa sih jawaban yang diminta itu. Yang keempat pastinya adalah karena LPDP ini selalu mensyaratkan baik itu yang reguler maupun yang micro credential ada letter of acceptance atau LOE. Jadi ini yang harus kita kejar juga. LOE antara luar negeri maupun dalam negeri ini berbeda, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Untuk LOE di dalam negeri ini kita adalah berupa surat penerimaan atau pengumuman ya ketika kita mengikuti tes universitas, lalu nanti ada pemberitahuan berupa surat yang menyatakan bahwa kita lulus. Sedangkan untuk apply ke luar negeri sebetulnya relatif sangat mudah, kita tidak ada tes yang luar biasa ribetnya ya, tes TPA dan seterusnya. Kita hanya mengirimkan dokumen, kemudian English proficiency. Selain itu biasanya ada sedikit wawancara berupa esai ataupun secara langsung. Baru nanti profesornya itu akan mengeluarkan LOE daripada labnya. Kalau di luar itu biasanya sistem lab, rekan-rekan semua baik itu ketika saya apply ke Aussie maupun ke Jepang. Begitupun juga ketika apply untuk micro credential, jadi itu ada labnya. Jadi setiap lab itu pasti ada profesor yang menaunginya. Kemudian setelah itu pastinya kita ingin mendapatkan sponsorship. Nah, sponsorship ini berarti kita akan mendapatkan goal yaitu berupa beasiswa itu sendiri. Oke, yang pastinya rekan-rekan ketika rekan-rekan punya target untuk kuliah di luar, baik itu melalui micro credential ataupun LPDP reguler, silakan untuk find your prodi dan juga universitasnya. Kita temukan dulu apa sih prodi yang cocok dengan kita dan apa universitasnya. Bagi yang baru mau S1, itu kita pasti menggali berdasarkan passion kita dan juga tadi bagaimana capability kita, kemampuan kita. Bagi yang ingin melanjutkan S2 atau S3 ataupun micro credential, mungkin bisa menemukan prodi yang cocok dengan diri kita dan juga relevan dengan background di S1 kita. Dan juga pastinya untuk universitas ini kita harus lihat dari list yang ada di penyedia beasiswanya. Contohnya untuk LPDP sendiri, dia memiliki list daripada universitas baik di dalam maupun di luar negeri. Seperti itu. Oke, untuk beasiswa LPDP, rekan-rekan semua, Bapak Ibu ya, jadi sangat banyak sekali, ini sangat luar biasa sayang kalau kita tidak memanfaatkannya. LPDP sendiri sangat luas, ada beasiswa afirmasi, ini biasanya untuk daerah-daerah di 3T, jadi ini ada sedikit keringanan berupa bahasa, kemampuan bahasanya ini boleh masih di bawah yang ditargetkan oleh LPDP yang nantinya untuk para penerima beasiswa afirmasi biasanya akan dibelajarkan lagi untuk kemampuan bahasanya selama 3 bulan. Kemudian ada yang disebut dengan beasiswa targeted, ini adalah target-target tertentu, contohnya adalah para PNS, begitu ya, atau ASN, kemudian juga Polri, TNI, ataupun dokter-dokter spesialis. Kemudian juga ada yang umum. Umum ini berarti baik itu yang sudah bekerja maupun yang masih fresh graduate itu bisa melamar di yang umum. Waktu itu ketika saya dari S1 mau lanjut ke S2, saya melalui beasiswa reguler yang masih umum. Jadi saya waktu itu masih belum ada pengalaman kerja sehingga saya langsung lanjut ya. Jadi terpotong dulu memang beberapa tahun karena saya mengikuti program pengabdian ke daerah terpencil 3T yang kemudian saya PPG dulu untuk pendidikan profesi guru yang akhirnya saya mengikuti melalui jalur beasiswa yang umum karena daerah Jawa Barat merupakan daerah kelahiran saya itu tidak termasuk untuk daerah afirmasi. Dan yang terakhir ini adalah beasiswa pendidikan Indonesia yang mana sekarang BPI ini sangat luas sekali rekan-rekan semua karena BPI sekarang ini adalah kerjasama antara Kemenke dan juga Kementerian Pendidikan. Di mana untuk BPI sendiri sekarang ada terbagi baik itu untuk yang bergelar ataupun yang non gelar atau yang biasa kita sebut dengan micro credential tadi. Nanti kita akan jelaskan sedikit mungkin mengenai micro credential ya. Oke, kenapa sih harus LPDP? Kalau kita compare rekan-rekan semua antara LPDP dan juga beasiswa lainnya, ini adalah paket komplit karena dia membiayai biaya pendidikan dan pastinya biaya pendukung. Untuk biaya pendidikan sendiri itu ada biaya pendaftaran kita ditanggung. Waktu itu saya ingat untuk seleksi di Jepang saya harus registrasi sebesar application fee-nya itu 30.000 yen atau kita rupiahkan sekitar 4 juta rupiah. Itu ternyata nantinya diganti. Kemudian juga untuk SPP ini tidak ada batasannya. Jadi semahal apapun pasti akan dibayarkan SPP-nya. Lalu untuk yang afirmasi ini ada matrikulasi non bahasanya ya dan juga bahasanya juga. Kemudian ada tunjangan buku tiap bulannya. Rekan-rekan semua yang bisa kita belikan buku untuk mendukung pembelajaran studi kita. Lalu untuk biaya tesis dan disertasi itu terkait biaya penelitian kita, 4 bidang studi kita maupun di luar tempat
tempat studi kita pun dibiayai, dan ada biaya untuk publikasi jurnal ilmiah karena sekarang permintaan terutama di Indonesia sendiri sangat ini publikasi artikel penelitian kita, dan untuk biaya wisuda jika ada biaya wisuda pun itu ditanggung. Kemudian biaya pendukung mengenai transport, asuransi, visa, biaya kedatangan kita yang diberikan 3 kali daripada biaya living allowance-nya juga dikasih. Kemudian ada tunjangan keluarga. Namun untuk tunjangan keluarga ini sekarang dimulai ketika S3. Jadi untuk S2 tidak ada lagi tunjangan keluarga. Karena mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu dan memang ada pengalihan daripada dana abadi yang dikelola LPDP ini ketika COVID kemarin, sehingga agak sedikit berkurang mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga ada yang namanya biaya force majeure atau keadaan darurat. Nah, ini juga mikrokredensial, ternyata ini juga masuk ke dalam LPDP ya Bapak Ibu semuanya. Untuk mikrokredensial itu apa sih sebetulnya? Jadi ini merupakan pendidikan tanpa gelar. Jadi ketika kita nanti lulus dalam penyelesaian pendidikan tersebut tidak ada gelar yang melekat ke dalam diri kita. Namun ketika saya mengikuti proses mikrokredensial ini sangat luar biasa. Saya bertemu dengan orang-orang mahasiswa dari Amerika sana. Ternyata mereka sampai rela untuk bisa membayar mikrokredensial itu dengan biaya sendiri karena bagi mereka itu sangat penting. Mereka menganggap mikrokredensial ini adalah suplemen daripada pembelajaran yang ada biasa di perkuliahan reguler. Jadi mereka rela bayar semahal mungkin. Dan saya pun sangat kaget ketika waktu melihat SPP untuk mikrokredensial yang hanya berlangsung 3 bulan itu ternyata sampai $1.999 waktu itu. Kalau kita rupiahkan itu sekitar di 25 jutaan ya untuk SPP 3 bulan itu. Tapi memang dari LPDP langsung dan juga Kementerian Pendidikan langsung dengan sangat sigap membiayai untuk SPP tersebut. Nah, untuk tahapan seleksinya rekan-rekan semua, untuk reguler dan mikrokredensial sebetulnya sama saja ya. Yang pasti kita direkomendasikan sudah punya LOA. LOE tadi inilah yang penting ya. Apalagi kalau misalkan di tangan rekan-rekan semua sudah ada LOE yang sudah tidak ada syarat lagi ya, kan masih ada biasanya tuh LOE yang diterima nih, tapi ada syaratnya, misalkan bahasanya harus diganti nih dari TOEFL, misalkan harus diganti dengan IELTS. Nah, yang direkomendasikan adalah kalian punya LOE yang sudah tidak ada syaratnya. Untuk reguler maupun mikrokredensial sebetulnya kita dimulai dengan pendaftaran dan seleksi administrasi, kemudian ada registrasi online, kemudian kita lengkapi data, kita lengkapi dokumen yang diminta, lalu ada permintaan membuat esai kalau zaman saya dulu. Nah, ini harus kita update, mungkin rekan-rekan bisa dilihat untuk yang reguler sekarang seperti apa. Lalu kalau lolos di tahap 1 itu saya masuk ke tahap wawancara dan juga leaderless group discussion. Wawancara saat itu diwawancarai oleh 3 orang, yaitu 2 orang profesor dan 1 orang adalah psikolog. Jadi dia melihat bagaimana gestur kita ketika wawancara. Sedangkan di leaderless group discussion itu memang yang memantau sebagai observer adalah para psikolog. Jadi dilihat bagaimana kita, apakah kita terlalu mengambil alih saat diskusi, apakah kita memperhatikan manner-manner diskusi yang sangat baik, karena disebut leaderless ini tidak ada yang memimpin atau dominan. Jadi memang kita, waktu itu saya sangat deg-degan karena saat beasiswa reguler ini bisa dipastikan di ruang diskusi itu banyak orang yang mendominasi ingin bicara terus, dan saya sangat khawatir karena nggak kebagian ngomong waktu itu. Tapi alhamdulillahnya ada 1 orang rekan dari ITB memberikan 1 opini tersebut dengan sebaik-baiknya, dan alhamdulillah ternyata di 1 kelompok diskusi tersebut yang lolos malah saya dan juga rekan 1 ITB tadi, karena memang judulnya adalah leaderless group discussion ya rekan-rekan. Jadi memang kita tidak boleh dominan, kita tidak boleh seperti yang memang seperti menggurui begitu ketika diskusinya. Lalu setelah itu di akhir ada yang namanya PK atau persiapan keberangkatan, yang sekarang mungkin diganti istilahnya bukan persiapan keberangkatan lagi. Nah, di sini biasanya dibekali dengan kepemimpinan dan juga jiwa nasionalisme, supaya harapannya adalah para award di LPDP ketika kuliah keluar itu bisa kembali lagi ke Indonesia. Dan saya juga mengaplikasikan ini ya rekan-rekan semua. Ketika saya selesai di Hiroshima, saya langsung ingin pulang ke Indonesia karena ingin mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh tersebut, dan itu sesuai komitmen saya di awal ketika LPDP itu sendiri. Kemudian untuk mikrokredensial seperti apa? Ini sebetulnya tergolong sangat sederhana rekan-rekan. Yang pasti kita juga harus ada LOE, otomatis kita harus apply dulu ke universitas yang dituju. Ada list universitasnya, ada beberapa saat itu, yaitu yang menyelenggarakan program mikrokredensial. Salah satunya adalah Harvard University. Saya langsung cari waktu itu website daripada Harvard University itu sendiri. Kemudian saya cari beberapa program terkait mikrokredensial, dan saya waktu itu sangat tertarik dengan CAIL ya. CAIL ini adalah tentang leadership,
di mana modul yang saya ambil kelasnya adalah merupakan Leading for Excellence and Equity, yaitu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang memperhatikan mengenai ke-excellence ya dan juga kesetaraan. Kenapa saya ambil ini? Karena bagi saya itu sangat penting ketika kita menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, begitu, kita harus bisa menjadi seorang leader yang melihat bagaimana potensi siswa itu sebetulnya kalau kita lihat ada keunggulan-keunggulan masing-masing kan ya rekan-rekan semuanya. Jadi mungkin ada si A yang sangat unggul di matematika, tapi si B yang unggul di seni. Dan ini masih mungkin kita lihat ada pendikotomian yang sangat jelas sekali. Nah akhirnya saya menggali seperti apa sih Leading for Excellence and Equity di Amerika itu sendiri. Dan ternyata di dalamnya lebih memperlihatkan bagaimana mereka diskriminasi antara kulit hitam dan kulit putih di saat bidang pendidikan. Dan itu bisa saya saya observe juga untuk di pendidikan di Indonesia saat itu. Nah setelah saya apply untuk Leading for Excellence and Equity ke Harvard University, saya bertemu dengan profesornya secara online dan saya diwawancara beberapa pertanyaan terkait pertama adalah apa sih aplikasi yang bisa saya terapkan ketika saya selesai menyelesaikan mikrokredensial di bidang kerja saya, yaitu di sekolah saya sendiri. Lalu saya jawab bagaimana kapasitas saya sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang staf kurikulum, karena saya di sekolah juga menjadi seorang kurikulum bidang nasional ya, penanggung jawab untuk kurikulum bidang nasional. Saya jelaskan bagaimana kesetaraan dan juga bagaimana mewujudkan pendidikan yang berkualitas itu adalah tanggung jawab saya juga. Kemudian pertanyaan kedua adalah yang dijelaskan oleh profesor tadi adalah bahwasanya modul yang akan dipelajari itu lebih menilai tentang orang-orang Amerika. Lalu bagaimana aplikasinya ke bangsa saya sendiri. Saya jelaskan dengan perspektif saya sendiri. Lalu setelah itu beberapa hari saya mendapatkan LOE dari Harvard University yang saya gunakan untuk apply di mikrokredensial. Di mikrokredensial sendiri itu adalah seleksi administrasi, yaitu terlink ya. Jadi dia tertaut dengan akun GTK kita, kemudian kita melakukan registrasi online, mengisi formulirnya, melengkapi data, kita kirim dokumen-dokumen seperti surat sehat, kemudian juga surat pernyataan ya SKCK, dan kemudian juga saya kirimkan LOE yang sudah saya dapatkan dari universitasnya. Dan untuk yang sekarang mungkin khusus mikrokredensial yang Monash University bagi rekan-rekan untuk Dikmen maupun yang untuk Dikdas itu ada permintaan daripada kementerian untuk membuat esai juga ya. Jadi esai yang memang khusus untuk ke kementerian, bukan esai ke universitasnya. Kalau zaman saya dulu hanya esai ke universitas saja, seperti itu. Nah, ini beasiswa administrasinya apa saja? Ada formulir pendaftaran, ada ijazah terakhir kita, transkrip nilai terakhir kita, KTP kita pastinya, kemudian surat sehat, bebas narkoba, dosen kita atau dari atasan kita bagi yang sudah bekerja, kemudian kemampuan bahasa berupa TOEFL atau IELTS. Kalau di dalam negeri mungkinnya untuk beasiswa reguler dalam negeri itu cukup untuk TOEFL ITV, tapi kalau untuk keluar kita membutuhkan IELTS karena IELTS ini biasanya lingkupnya lebih luas. Tapi jika teman-teman mungkin lebih prefer untuk TOEFL, misalkan TOEFL IBT yang menggunakan internet based paper, internet base ya, itu silahkan juga. Kemudian juga LOE jika sudah ada, tapi disarankan memang biasanya peluangnya akan lebih besar ketika LOE sudah ada. Ini 3 esai yang harus ditulis saat zaman saya di beasiswa reguler. Yang pertama adalah sukses terbesar dalam hidupku, peranku untuk Indonesia, dan juga rencana studi. Jadi kita harus menjelaskan kalau untuk 2 esai pertama ini saya efektif saya dengan secara jujur begitu ya, bagaimana peran saya, kontribusi saya di bidang pendidikan nantinya ketika saya sudah lolos di kuliah S2 kemarin. Lalu rencana studinya saya jelaskan secara rinci apa saja yang akan saya ambil, berapa SKS nantinya, berapa tahun akan saya selesaikan, berapa rincian biayanya, dan seterusnya. Ini rekan-rekan sekalian, terutama untuk Bapak Ibu guru mungkin yang sedang bergabung di ruang virtual ini, ada khusus yang namanya BPI yang memang dinaungi oleh Kemendikbud yang bekerja sama dengan LPDP sekarang. Jadi LPDP bukan hanya dikelola oleh Kementerian Keuangan, sekarang bekerja sama dengan BPI yaitu Kemendikbud. Ini adalah beasiswa pendidikan di mana step pertama adalah silakan diregistrasikan akun NIK KTP Anda, kemudian isi form beasiswanya, lalu ikuti proses seleksinya berupa administrasi, dan nanti ada pengumuman. Dan khusus untuk beasiswa BPI di dalam negeri, kalau tahun kemarin ketika suami saya mengikuti ini BPI, tidak ada syarat minimal TOEFL, tapi memang ada requirement TOEFL-nya, tapi tidak ada minimalnya. Jadi bisa dicoba rekan-rekan Bapak Ibu semuanya ketika misalkan, aduh TOEFL saya belum sampai target, tidak apa-apa, dicoba dulu saja.
Kemudian untuk mikro kredensial secara khusus, Bapak Ibu bisa klik di website yang sama di BPI, yaitu untuk beasiswa non gelar. Nah, untuk mikro kredensial ini ternyata ada di luar negeri untuk guru Dikmen dan Diksus, dan ada juga khusus untuk guru PAUD, kemudian juga ada khusus untuk guru PAUD di luar ruangan. Jadi ini ada beberapa tipe ya. Kalau zaman dulu saya masih semuanya sama mikro kredensialnya. Jadi silahkan memilih universitasnya apa. Kalau dulu tidak ada pengkhususan antara Dikmen dan Diksus ataupun guru PAUD. Nah, untuk yang sekarang, contohnya seperti kemarin ada yang lebih khusus, jadi Dikmen sudah langsung untuk diarahkan ke Monash University dan seterusnya. Kalau zaman saya bisa memilih universitasnya apa. Jadi memang harus dipantengin terus websitenya, diikuti terus ya, dan dibaca juga persyaratannya, Bapak Ibu semua. Nah, apa sih harus kita persiapkan? Yang pasti pendanaan ya Bapak Ibu, karena di awal pastinya ketika kita ikut tes TOEFL ya, itu pasti kan butuh biaya ya, biaya tes TOEFL ITP sendiri itu kan sekitar 500 ribuan, TOEFL IBT dan juga untuk IELTS itu kan di sekitar 2 juta begitu, kalau tidak nambah ya sekarang gitu. Di awal juga untuk persiapan tes kesehatan pasti itu juga bayar juga, jadi minimal kita ada tabungan ya untuk itu semua. Kemudian yang harus kita ketahui, tidak ada sistem kuota dalam LPDP, jadi ketika LPDP merasa layak bagi Bapak Ibu ini diluluskan, pasti akan diluluskan. Berapapun jumlah penerimanya di tahun tersebut pasti akan diluluskan. Yang kemudian ketiga adalah untuk beasiswa LPDP ini kalau dulu buka sampai 4 kali dalam setahun. Nah, untuk tahun ini dia buka 2 kali dalam setahun, dan khusus untuk BPI dan juga mikro kredensial sekarang sedang buka. Silakan untuk dicoba dicek ya Bapak Ibu semua yang pengen lanjut S2 atau S3 bagi Bapak Ibu guru, ini sedang buka dan nanti maksimal di Juni ini ya untuk pendaftarannya. Kemudian ada kesempatan atau peluang yang harus Bapak Ibu ikuti selama 2 kali, dan ada selangnya ya atau waktu tunggunya, dan selalu kalau kita tahu LPDP ini selalu tepat waktu, jadi dipantengin terus untuk timeline pembukaannya. Dan untuk LOE ini diberikan dalam waktu 1 tahun. Ketika Bapak Ibu tidak bisa lanjut kuliah di tahun tersebut, bisa kita defer selama 1 tahun ke depan atau kita tunda. Contohnya saya waktu itu harusnya saya masuk ke Kertin, tapi saya minta defer 6 bulan untuk saya Cheng University ke Hiroshima. Jadi sangat kooperatif sekali sebetulnya. Apa sih tips dan triknya? Pastinya Bapak Ibu silakan buat prestasi akademik dan non-akademik sebaik-baiknya. Waktu itu saya di esai dan ketika wawancara saya tonjolkan ketika pengalaman saya mengajar di daerah terpencil di Aceh sana ketika mengikuti SM3T. Yang kedua pastinya kita harus aktif organisasi, jadi tidak hanya melulus sebagai anak yang ber-IPK tinggi, tapi juga kita harus aktif organisasi. Bagi yang sudah bekerja berarti aktif menjadi pengelola di MGMP-nya begitu. Kemudian juga yang aktif di kegiatan volunteering atau sukarelawan, silakan dimasukkan itu dalam CV-nya. Kemudian silakan tambah referensi menulis esainya, bisa membaca dari para award-award sebelumnya, biasanya di post di di blog atau juga ada yang berbagi di YouTube ya. Untuk saya sendiri biasanya saya posting di blog saya. Kemudian tulis rencana studi secara spesifik dan juga logis ya, harus masuk akal begitu, jangan diada-adakan. Persiapan bahasa ini yang paling penting karena bahasa ini tidak bisa secara instan ya Bapak Ibu. Minimal kita ada persiapan kurang lebih 6 sampai 12 bulan, karena memang terutama di mikro kredensial yang saya rasakan itu banyak seperti berdiskusinya. Jadi kalau kita tidak aktif malu juga begitu, karena kalau untuk yang zaman saya semuanya orang-orang luar dan cuma saya orang Indonesia sendiri, dan waktu itu saya harus vkonnya saya ingat di jam 3 subuh gitu, karena di sana jam 3 sore, di Amerika jam 3 subuh saya sudah bangun agak-agak ngantuk begitu, saya harus ngomong dalam bahasa Inggris dan juga kita harus berpikir brainstorming mengenai topik pembahasan terkait modulnya. Kemudian juga yang pastinya ikuti terus info beasiswa yang ada, dan saya menuliskan mengenai tips mengenai saya lolos ke Harvard ketika mikro kredensial di blog saya sendiri ya, dan ada juga saya cantumkan di link profil biografi di Instagram saya. Dan kemudian juga ketika mikro kredensial, Bapak Ibu selain kita mengerjakan modul-modul secara asinkronus, secara sinkronusnya kita ada VCon, dan juga ada beberapa kali kita ini harus membuat seperti project. Projectnya itu seperti video, kemudian juga saya harus mewawancarai rekan-rekan kerja saya, dan ada final projectnya. Oke, baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih banyaknya mungkin kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan semua nanti jika ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan saya, ini email saya dan juga bisa ditemui untuk Instagram saya di @novianti_islahiyah. Saya rasa untuk
studi ini kita harus terus bersemangat dan termotivasi karena yang namanya belajar itu sepanjang hayat. Dan saya sendiri meskipun saya sudah punya 2 anak, saya pengen masih terus belajar ya rekan-rekan semua jika ada kesempatan. Saya tentunya ingin lanjut juga untuk S3 seperti itu. Mohon doanya juga dan mudah-mudahan rekan-rekan semua di sini yang berminat untuk mikrokredensial ataupun beasiswa LPDP reguler bisa memperoleh kesempatan yang sama nantinya untuk bisa studi lanjut kembali. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Dian. Silakan Mbak Dian, jika kita akan ngobrol-ngobrol santai mungkin ya. Saya persilahkan Mbak. Baik, terima kasih Bu Novi ya, pemaparannya tadi sangat detail sekali. Baik, untuk rekan-rekan guru semuanya, apabila ada yang hendak bertanya, kami persilakan bisa raise hand. Ini tadi di room chat juga sudah ada ya, Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan sebenarnya. Mungkin bisa saya bacakan dulu dari ini dulu ya, Bu. Izin bertanya dari Bu Rifa. Pengalaman Ibu dulu mendapatkan LOE program mikrokredensial, apakah pakai IELTS? Berarti langsung cari programnya di website kampus ya, Bu? Ya, itu pertanyaan dari Bu Rifa, Ibu. Kita Oke, baik, tampung terima kasih banyak. atau langsung dijawab, Ibu? Oke, siap. Boleh tampung dulu nggak apa-apa Mbak Dian? Ya, kita tampung dulu ya, Bu. Untuk selanjutnya ada Bu Susianti sudah raise hand. Silakan Ibu Susi. Baik, terima kasih Bu. Maaf saya tidak bisa buka videonya karena saya permisi. Apakah suara saya terdengar jelas Bu? Terdengar Bu Susi. Baiklah. Saya ingin bertanya Bu, apa yang harus kita siapkan ketika kita nanti misalnya sudah lulus, sudah diterima, lalu untuk pergi ke sana, ke negara itu, negara yang menyediakan beasiswa beasiswa tersebut, apa yang harus kita siapkan gitu untuk berangkat? Dan satu lagi Bu, seandainya karena kan kita dalam untuk bahasa ini, seandainya itu tidak tepat dalam grammarnya, kita hanya bisa berbicara bahasa Inggris itu dengan bagus, tapi tidak tepat sesuai grammarnya. Apakah itu tidak bermasalah nanti kalau di sana begitu? Terima kasih Bu. Baik, masih ada satu kesempatan lagi untuk sesi termin yang pertama. Jika ada yang hendak bertanya, silakan raise hand. Baik, mungkin bisa langsung dijawab dulu ya Bu untuk pertanyaannya Bu Rifa sambil menunggu yang lain mungkin masih menyusun kata-kata. Untuk pertanyaan Bu Rifa tadi, beliau menanyakan pengalaman Ibu untuk mendapatkan LOE program mikrokredensial Ibu. Apakah menggunakan IELTS atau bagaimana? Kemudian mencari programnya di website kampusnya itu bagaimana? Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Pertanyaan pertama dari Ibu Rifa ya. Terima kasih Bu Rifa atas pertanyaannya. Ya, pertama untuk mikrokredensial sendiri, apakah saya menggunakan IELTS? Waktu itu tidak ada khususan ya, Ibu untuk bahasanya sendiri itu dari apa, sehingga saya cantumkan adalah TOEFL saya, begitu. Jadi saya ikut aja dulu TOEFL ITP aja dulu lah, yang paling mudah dan juga agak murah begitu ya dibandingkan dengan kemampuan bahasa yang lainnya, sehingga saya lampirkan TOEFL ITP. Tapi ketika sekarang mungkin Ibu Bapak semuanya bisa dilihat di website apakah sekarang memang diminta mikrokredensial ini menggunakan IELTS. Jika iya, berarti memang harus menggunakan IELTS. Tapi setahu saya sampai sekarang untuk mikrokredensial sendiri itu tidak ada kekhususan menggunakan IELTS, jadi boleh menggunakan TOEFL ITP ya. Karena itu relatif lebih murah ya harganya dan juga bisa lebih cepat kita. Untuk mencari program, betul Bu, jadi saya mencari langsung di website. Ada di website LPDP itu kan untuk yang BPI mikrokredensial ini hanya program-program ininya saja, universitasnya ya. Contohnya misalkan ada di Harvard, ada di Columbia, kemudian ada di Hong Kong College, seperti itu. Kemudian saya tetapkan hati saya sepertinya ingin ke Harvard begitu ya. Akhirnya saya klik website Harvard University-nya, saya googling Harvard University, kemudian saya langsung menuju ke website program mikrokredensialnya, lalu saya lihat apa saja yang ditawarkan untuk program mikrokredensial yang ada. Lalu saya lihat, oh ternyata ada beberapa modul yang ditawarkan, yang buka di bulan-bulan yang pas dengan pengumuman LPDP nantinya. Akhirnya saya pilih tentang leading
for Excellence and Equity tadi. Sehingga memang kita harus masif ya, kita harus mencari informasi secara masif ke website universitas yang kita tuju juga, karena memang itu yang harus kita lakukan begitu. Nah, untuk sekarang mikrokredensial yang GTK, Bapak Ibu, biasanya GTK sendiri sekarang mengarahkan begitu. Selain ada kampus-kampus yang dituju, contohnya misalkan ada di bulan-bulan tertentu mikrokredensial yang dibuka khusus misalkan untuk Monash University. Berarti kalau seperti itu kita sudah diarahkan untuk bisa ke Monash University. Dan bidangnya biasanya sudah juga dikhususkan. Contohnya yang kemarin itu mengenai bidang literasi dan numerasi. Jadi memang yang terkait bidang literasi dan numerasi, dan Bapak Ibu misalkan tertarik untuk bisa mengikuti literasi dan numerasi, itu bisa untuk apply. Itu bedanya sekarang dan yang zaman saya. Nah, mungkin nanti bisa dicek Bapak Ibu semua ya, apakah yang reguler dibuka di bulan ini, kemudian kalau yang bidang literasi numerasi ini dibuka sampai kapan. Seperti itu mungkin ya, Bu Rifa. Baik, Bu Rifa, bagaimana untuk jawabannya? Mau ada feedback? Barangkali Bu Rifa atau sudah jelas? Baik, terima kasih banyak Bu, sudah jelas jawabannya. Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Rifa. Mungkin saya izin nanti share screen untuk lihatkan website Harvard University ya, Mbak ya, sebentar. Iya, Ibu, silakan. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke Harvard University-nya, di mana fakultasnya yang saya ambil adalah Harvard Graduate School of Education. Ini adalah fakultas yang menyelenggarakan microcredential program untuk Harvard University. Lalu ada beberapa programnya di sini yang ditawarkan. Sebetulnya di microcredential Harvard juga ditawarkan apakah kita akan mengambil degree programs. Maksudnya adalah kita nanti disetarakan. Tapi karena dari LPDP-nya kita harus non-degree, akhirnya saya memilih yang non-degree-nya. Nah, saya pilih yang CALE. CALE ini adalah Certificate in Advanced Education in Leadership. Jadi nantinya ketika kita lolos di program ini, sebetulnya ada gelar yang disematkan secara tidak langsung, yaitu spesialis di bidang CALE ini sendiri. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat beberapa gelar orang luar, di belakangnya itu seperti ada CAL, kemudian apa begitu ya, itu adalah gelar daripada sertifikat mikrokredensial yang dia ambil. Nah, ini ada beberapa programnya bisa kita lihat di sini ya. Kemudian ada apa saja di sini untuk CALE-nya. Nah, saya waktu itu mengambil Leading for Excellence and Equity di sini karena saya merasa ini sangat bermanfaat untuk lingkup kerja saya di bidang pendidikan ya, di sekolah terutama. Ini juga bisa kita lihat upcoming schedule-nya kapan saja dibukanya untuk CALE itu sendiri. Begitu ya. Jadi memang harus dicek terus ke website-nya ya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih sekali Ibu Novi. Untuk pertanyaan kedua dari Ibu Susianti, mungkin bisa langsung dijawab, persiapan apa saja yang harus dipersiapkan tadi? Baik, apa saja yang harus dipersiapkan ya Bu Susi tadi. Untuk mikrokredensial sendiri, Bapak Ibu, sebetulnya ini programnya full online ya, jadi memang kita nggak sampai datang ke negaranya, begitu. Namun beberapa untuk program mikrokredensial seperti CS50 dari Harvard University yang memang khusus untuk bidang komputer, setelah kita program selesai, itu kita diundang untuk lokakarya bertemu dengan profesor Harvard, tapi di Jakarta, jadi kita diberangkatkan ke Jakarta, begitu bertemu di sana. Untuk para mikrokredensial memang tidak langsung ke negaranya. Begitupun juga untuk yang Monash University juga itu full online, jadi memang semuanya dikerjakan secara online. Jadi mungkin itu memangkas biaya untuk kita ke sana ya, dan memang penyelenggaraan kelasnya juga di universitasnya adalah secara online. Dan apa yang harus kita siapkan pastinya tadi ya, beberapa hal yang harus kita siapkan tadi, kemampuan dari bahasa kita, kemampuan kita berbicara ya, untuk bagaimana kita speakingnya. Lalu tadi Bu Susi juga bertanya ketika kita mungkin grammarnya nggak bagus, tapi saya bisa bicara. Minimal Bapak Ibu semuanya, memang yang harus kita lakukan adalah kita berbicara aktif, karena ketika mikrokredensial banyak sekali kita harus mengemukakan pendapat. Jadi kalau kita tidak bisa berbicara secara aktif, itu akan sangat rugi sekali bagi kita ya, karena kita ketemu profesor itu jarang-jarang, kita nggak bisa bicara, itu sangat luar biasa sayangnya. Kalau grammar kita nggak bagus gimana? Biasanya kan grammar itu lebih ke writing ya Bapak Ibu semua, ketika pengucapan, ketika kita mungkin sesama orang-orang bisa memahami, selama kita bisa memahami apa yang dibicarakan dan selama orang bisa mengerti apa yang kita bicarakan, itu baik-baik aja ya, it's fine Bapak Ibu ya. Namun alangkah lebih bagusnya ketika kita bisa berbicara dengan grammar yang tertata dengan baik, karena
nanti pasti kita akan bertemu dengan orang dari berbagai negara, dan aksen dari berbagai negara itu sangat berbeda sekali antara orang bahasa Inggris Amerika, British, kemudian juga orang Afrika sana itu akan sangat berbeda sekali. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ngerasa, oh saya grammarnya masih jelek, kalau gitu nggak usah apply. Malahan itu tertantang sekali Bapak Ibu ya, silakan apply, dicoba dulu saja yang penting. Jadi yang penting kita harus berani ngomong dulu, yang penting seperti itu, aktif dulu berbicara. Minimal kalau sudah ada bekal berbicara sudah bagus, itu nanti grammar akan mengikuti, karena kita sekarang sudah banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk berlatih atau mempelajari grammar ya Bapak Ibu. Contohnya kalau writing kita agak kesulitan, kita bisa tulis di Google Translate, nanti kita bisa cek grammarnya secara grammarly seperti apa, apakah sudah bagus atau tidak. Tapi sekarang sudah banyak sekali yang bisa mendukung hal tersebut ya. Seperti itu saja mungkin Mbak Dian. Bagaimana Ibu Susi? Baik, Ibu Susi bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas dengan jawaban dari Ibu Novi? Baik Bu Novi, terima kasih banyak. Boleh saya bertanya satu lagi Bu Novi? Saya mau tanya apakah ada beasiswa fokus juga di Prudensial ini? Halo Bu? Iya Ibu, mungkin bisa diulangi lagi Ibu. Tadi sempat Apakah ada program beasiswa short course juga di sini? Di Prudensial ini Bu, program short course? Oke, baik Bu Susi, mengenai mikrokredensial ya, apakah ini short course? Betul sekali Bu Susi, ini bisa dibilang sebagai short course sebenarnya. Jadi memang program yang sangat pendek ya, jadi cuma sekitar 1 bulan sampai 3 bulan tergantung daripada program yang kita ambil. Kebetulan yang saya ambil itu program yang 3 bulan, dan nanti dari LPDP juga menyesuaikan uang sakunya, kalau 1 bulan berapa, yang 3 bulan berapa, begitu. Nah, untuk Monash University juga punya jangka waktunya, yang sekarang untuk numerasi itu ada beberapa bulan. Begitupun juga untuk CS50 Harvard yang teknologi ya, khusus untuk yang bidang komputer juga itu ada jangka waktunya. Itu lumayan agak lama sih yang CS50 itu kalau rekan-rekan saya mengambil tersebut. Jadi memang ini adalah salah satu program short course daripada LPDP, begitu. Berarti ini nanti murni online ya Bu ya? Betul Bu Susi, jadi murni online, ini tidak ada kita ke sana ya, jadi aman insya Allah buat ibu-ibu seperti gitu. saya. Iya. Saya tidak perlu meninggalkan keluarga dan pekerjaan kan gitu. Betul Bu Susi, tidak perlu meninggalkan keluarga kita, dan online-nya pun saya jam 3 subuh Bu waktu itu, karena di Amerika jam 3 sore ya kita harus online kelasnya, kita jam 3 subuh sudah online begitu, sampai 4:30 saya ingat kelasnya waktu itu ketika pembelajaran, dan harinya memang di hari weekday ya Bapak Ibu semua, karena memang di waktu jam kerja mereka juga di sana, seperti itu. Tapi memang di akhir nanti ada lokakarya, kita sekali saja di Jakarta bertemu selama 3 hari dengan para penerima beasiswa mikrokredensial lainnya, seperti itu. Terima kasih Bu Novi. Baik, sama-sama Bu Susi. Baik, Ibu Novi, ini sudah ada yang masuk pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk di chat room kita. Yang pertama dari Ibu Justina, beliau bertanya, mohon informasinya Bun, berarti ini untuk kuliah kelas reguler ya, bukan Sabtu Minggu. Kemudian rencana saya ingin S2 Magister Guru Kelas SD di Universitas 11 Maret, tapi yang weekend, supaya tidak mengganggu jam mengajar saya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Rizka Damas, beliau bertanya, izin bertanya untuk beasiswa LPDP ke Hiroshima, requirement TOEFL-nya berapa ya Bu, dan bagaimana mendapatkan LOI-nya? Baik, terima kasih banyak Mbak Dian. Yang pertama ada Bu Justina ya. Terima kasih Bu Justina atas pertanyaannya. Iya, mohon maaf Bu Justina, jadi memang LPDP ini tidak membiayai beasiswa untuk kelas karyawan atau Sabtu Minggu. Jadi memang kelas yang harus kita pilih adalah kelas yang weekday ya. Jadi memang yang betul-betul kelas reguler untuk S2 ataupun S3-nya seperti itu. Karena untuk kelas karyawan ini memang sudah ada di tulisan LPDP-nya di websitenya yang menyatakan mereka tidak bisa membiayai kelas karyawan, dan juga LPDP ini tidak bisa membiayai S2 kedua begitu. Contohnya misalkan ada
si A yang sudah kuliah misalkan di Universitas A dan dia sudah lulus kuliah S2-nya dan dia pengen ngambil S2 kembali, itu juga tidak diperbolehkan oleh LPDP seperti itu. Kalau mungkin misalkan untuk tidak mengganggu jam mengajar, karena LPDP juga ada syarat izin daripada atasan, Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengajukan izin dulu kepada atasannya. Kalau yang misalkan PNS memang harus ada izin mengikuti seleksi dari Diknasnya ya. Jadi nanti dilampirkan untuk izin dari Diknasnya, karena kita misalkan untuk PNS itu untuk laporan kita ya. Kalau yang misalkan non ASN ini bisa izin dari kepala sekolah saja sebetulnya. Nah ini jadi memang harus ada yang dikorbankan sih sebetulnya ya begitu. Jadi waktu saya juga saat itu memang full untuk kuliah di sana. Untuk pertanyaan ketiga dari Bu Rizka ya, mengenai LPDP Hiroshima requirement TOEFL-nya berapa? Nah, untuk LPDP sendiri itu semuanya rata ya Bu ya, minimal untuk keluar itu adalah 550 TOEFL ITP-nya. Tapi nantinya biasanya universitas akan ada syarat susulan, misalkan tidak cukup dengan ITP, tapi contohnya untuk negara Australia, Inggris itu harus IELTS, tapi kalau untuk Jepang itu masih bisa menggunakan TOEFL begitu. Nah, untuk Hiroshima sendiri sebetulnya karena negara Jepang ini bukan penutur asli bahasa standar juga, yaitu sekitar 550 juga sama. Nah, untuk Hiroshima, mohon maaf sekali Ibu, untuk tahun ini ternyata dia tidak masuk lagi list di universitas. Jadi sekarang untuk beasiswa guru khususnya, universitas kampus yang ditunjuk adalah universitas-universitas di Amerika sana banyaknya. Jadi beberapa negara hanya Amerika, kemudian Kanada, dan hanya Finlandia serta Hong Kong. Jadi cuma ada 4 Bapak Ibu, nanti silakan dicek negaranya dan juga universitasnya. Jadi sekarang semakin diperkecil ya sebaran wilayah negaranya, tapi semakin diperbanyak begitu. Jadi kalau dulu kan ada yang di Korea, ada yang di Jepang, ada di mana begitu. Tapi sekarang dikhususkan hanya untuk di Amerika, Hong Kong, Finlandia, dan Kanada. Hanya 4 itu saja kalau tidak salah. Nanti silahkan dicek begitu. Untuk mendapatkan LOE di Hiroshima, yang pastinya saya pertama kali masuk dulu ke website Hiroshima University-nya. Bapak Ibu, saya izin untuk share screen Hiroshima ya sebentar setelah ini. Kemudian saya mengecek dulu apa jurusan yang sesuai dengan bidang saya. Karena Jepang ini adalah penutur asli bahasa Jepang dan bukan bahasa Inggris, maka saya mencari program studi yang bisa menggunakan bahasa bahasa Inggris, sorry ya. Nah, ini saya share screen terlebih dahulu sebentar. Kemudian saya pilih di websitenya ini apa sih program studi yang berbahasa Inggrisnya. Saya cari di sini di admission ya, Hiroshima University, kemudian admission. Kemudian saya cek di school and graduate school-nya. Ternyata ada satu program studi yang memang untuk khusus yang berbahasa Inggris atau international student yang namanya adalah IDEC. Di sini IDEC yaitu Graduate School for International Development and Cooperation. Lalu setelah saya klik IDEC ini, saya pelajari dan juga saya lihat profesor-profesor yang ada di IDEC ini. Bisa kita lihat di education ataupun research-nya di sini ya. Kemudian setelah saya dapat data departemen-departemennya ya, prodi-prodi di IDEC ini, di fakultas IDEC, ternyata ada satu yang sesuai dengan divisi saya, yaitu divisi Educational Development, karena saya bidang pendidikan. Lalu saya cari profesor yang sesuai dengan bidang saya, karena saya pendidikan kimia, saya cari yang Science Education. Saya klik di sini untuk Educational Development. Kemudian saya cari profesor yang tadi sesuai bidang saya dan juga lingkup penelitiannya persis dengan saya. Akhirnya saya kontak karena memang universitas luar itu biasanya menyediakan nama-nama daripada profesornya dan juga kontaknya, contohnya misalkan emailnya. Setelah saya kontak profesornya, saya lakukan PDKT ya, pendekatan berupa saya mengajukan diri untuk menjadi mahasiswa bimbingan beliau dengan jaminan adalah berupa rencana studi saya seperti apa, saya lampirkan. Lalu saya lampirkan ijazah dan juga transkrip nilai saya, kemudian juga saya lampirkan kemampuan bahasa saya. Lalu ketika itu profesornya telepon ya, dan juga dia meminta untuk saya presentasi secara online mengenai riset saya nantinya apa. Lalu saya presentasi. Ketika profesor tersebut tertarik, beliau akan mengeluarkan yang namanya LOE profesor atau LOE dari laboratoriumnya, yaitu Laboratorium Science Education. Kemudian LOE itu saya gunakan untuk mengikuti seleksi Universitas Hiroshima. Saya lampirkan sebagai bukti saya diterima sebagai anak bimbingan beliau di
sebagai mahasiswanya. Oleh karena itu akan sangat mudah kita lulus untuk di tingkat universitasnya. Jadi tahapannya adalah kita mendapatkan LOE itu adalah melalui website ya, kita kontak profesornya terlebih dahulu. Dan rata-rata untuk ke luar negeri sama ya Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Ke Australia pun sama. Saya juga waktu ke Curtin University saya cari dulu universitasnya, masuk ke websitenya, kemudian setelah itu saya klik admission-nya, informasi mengenai pendapatan LOE-nya, lalu saya kontak profesornya, nanti profesornya akan mengeluarkan LOE, kemudian LOE nanti itu digunakan untuk syarat LOE universitasnya, untuk bisa dapat unconditional LOE-nya. Seperti itu mungkin ya Bu Rizka? Baik, bagaimana Bu Justina dan Bu Rizka? Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, sepertinya sudah jelas ya, karena tadi Bu Novi sudah detail sekali. Tapi saya jadi ingat waktu itu Bu Justina itu sempat chat sama saya menanyakan tentang beasiswa ini. Beliau bertanya waktu itu apakah setelah kita mendaftar di UNS ya, kalau Bu Justina tadi, itu setelah kita mendaftar kemudian kita diterima, itu kan ada ini Bu, setelah diterima itu calon mahasiswa harus registrasi dulu untuk membayar biaya daftar ulang. Sementara kita nanti tanda tangan MOU-nya dari LPDP-nya itu kan sekitar bulan September ya Bu. Jadi itu berarti kita harus ini ya Bu, membayar awal dulu dengan biaya kita sendiri, kemudian nanti diganti atau bagaimana Bu Novi? Iya betul Mbak Dian, jadi memang kita di awal itu pakai biaya sendiri dulu ya. Nanti kalau kita sudah keluar LOG namanya Letter of Guarantee dari LPDP dan LOS Letter of Sponsorship, mereka akan mengganti semuanya. Jadi yang sudah kita keluarkan kita lampirkan ya, nanti mereka akan mengganti biaya pendaftaran, termasuk biaya ketika kita mengikuti seleksi dan daftar ulangnya ya, seperti itu. Jadi memang sudah ditanggung semua, enak sekali Bapak Ibu ya LPDP ini, karena memang ini dari dana abadi negara kita, sangat sayang kalau tidak dimanfaatkan Bapak Ibu. Baik Ibu, ada pertanyaan satu lagi ya Ibu, menyambung yang tadi. Kemarin itu saya sempat juga searching tentang penerima beasiswa BPI. Kemudian saya menemukan salah satu akun YouTube. Kebetulan beliau itu juga tertarik dengan beasiswa BPI. Beliau waktu itu sudah mendaftar di UGM, kemudian sudah diterima di UGM, sudah mengajak pindah keluarganya semua ke UGM, karena beliau yakin bahwasanya beliau akan diterima beasiswa LPDP BPI itu. Tapi ternyata di luar kehendak, ketika beliau menerima pengumuman setelah wawancara, ternyata beliau tidak diterima Ibu. Jadi untuk mengantisipasi hal ini itu mungkin Ibu punya tips-tips tersendiri ya, karena waktu itu saya lihat YouTube-nya itu juga, waduh, berisiko sekali ya, maksudnya kita sudah berusaha all ternyata mungkin Tuhan berkehendak lain seperti itu. Oke baik Mbak, mungkin untuk antisipasi itu ya, memang agak ini ya, seperti gambling ya Bapak Ibu ya, kita di awal seperti mengeluarkan dana terlebih dahulu dan kita belum tahu nih, apakah nanti di ujung kita tuh lolos atau tidak ya, seperti itu. Dan ternyata tadi ada kasus yang berlangsung demikian ya, jadi sudah ke UGM, sudah membayar semua. Ini memang waktu apa ya, pengumuman beasiswa ini kadang-kadang tidak bertepatan ya dengan waktu studinya. Saya ingat juga Bapak Ibu semuanya, suami saya itu lolos untuk kuliah lagi S2 di UPI itu dari tahun berapa ya lupa saya. Namun dia ternyata LPDP-nya gagal, selama 2 kali gagal terus begitu. Akhirnya untuk mengantisipasi supaya LOE-nya masih berlaku, suami saya mencoba untuk menghubungi daripada panitia PMB universitas dan juga ketua jurusan untuk bisa defer dulu, untuk ditunda dulu, meminta izin sambil dia alhamdulillah dikasih kesempatan oleh kampus untuk bisa melakukan atau ikhtiar ya untuk usaha beasiswa lagi selama 1 tahun. Nah, jadi dia masih ada tiket nih masuk ke UPI tanpa harus tes kembali begitu. Lalu dia ikutan BPI yang tadi saya bilang, ternyata BPI lebih agak lunak di bidang bahasa ya, jadi tidak ada syarat minimal TOEFL-nya. Dia
akhirnya lolos alhamdulillah di September kemarin dengan menggunakan LOA yang sudah dia peroleh, alhamdulillah akhirnya bisa kuliah. Jadi mungkin antisipasinya seperti itu bisa dicoba dikomunikasikan ke kampusnya ya, apakah bisa dipending terlebih dahulu begitu ya. Jangan dulu kuliah sambil menunggu beasiswanya, ataukah mungkin kita bisa lakukan komunikasi mungkin ya lebih lanjutnya. Kemudian juga salah satu tips untuk yang lainnya adalah Bapak Ibu supaya yakin benar-benar bisa lolos, mungkin Bapak Ibu harus persiapkan sebaik-baiknya ketika melamar beasiswa tersebut. Yang pastinya adalah penuhi permintaan requirement dari beasiswanya itu sendiri begitu. Jadi kalau sudah terpenuhi, insya Allah sih sebetulnya itu akan kita akan lolos begitu. Baik, terima kasih pencerahannya Bu Novi. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya sudah ada di room chat kita dari Bu Devi Destiani dari Sumatera Selatan juga sepertinya. Pertanyaan beliau adalah, apakah cara mendapatkan LOE untuk kampus Indonesia juga sama untuk persiapan BPI? Baik, terima kasih banyak Mbak Dian dan juga Mbak Devi ya untuk pertanyaannya, Bu Devi dari Sumatera Selatan juga ya. Oke, ternyata untuk mendapatkan LOE dalam negeri beda ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak mengontak profesornya atau mengontak dosen begitu, tapi kita mengikuti seleksi universitas secara langsung. Yang biasanya kita tahu mungkin ada jadwal penerimaan mahasiswa baru di Universitas A. Nah, kita harus ikuti tesnya. Biasanya karena tes universitas ini lebih lambat dibandingkan pembukaan BPI, ada kekhususan untuk para peserta BPI. Contohnya di UPI sendiri, seperti suami saya lagi-lagi saya contohkan suami saya karena beliau yang BPI, ada pengumuman di website UPI-nya, di info PMB UPI adalah bagi yang mengikuti persiapan beasiswa BPI, untuk seleksinya akan dimajukan secara khusus pada tanggal sekian sampai sekian. Jadi mereka akan didahulukan tesnya. Nah, untuk tesnya sendiri biasanya online ya. Kalau sekarang ini lebih ke online mungkin ya karena semenjak COVID kemarin. Jadi tesnya itu lebih ke tes kompetensi ya, pengetahuan tentang jurusan yang akan digelutinya terkait dengan konten atau materi. Kemudian yang kedua adalah saya ingat suami saya juga dites mengenai tes TPA-nya ya, tentang tes skolastiknya. Kemudian juga dia ada tes bahasa Inggrisnya lagi. Juga ada tes bahasa Inggris ke UPI karena memang syarat di jurusannya adalah ketika nanti dia mau lolos S2 ada minimal TOEFL-nya. Jadi ada syarat tes beasiswanya itu adalah tes bahasa Inggris juga. Kemudian setelah itu ada jadwal keluar pengumuman dari universitas. Nah, ketika sudah keluar jadwal pengumuman dari universitas, biasanya nanti dari pihak universitas akan mengirimkan LOE secara mandiri, secara individual ke email masing-masing. Itulah nanti yang akan kita gunakan sebagai LOE-nya, yaitu berupa kelulusan, daftar kelulusan kita, nama kita ya, sebagai mahasiswa S2 atau S3 nantinya. Jadi beda memang mekanismenya kalau di luar sana kita langsung mengontak profesor, kita langsung upload semua persyaratan dokumen-dokumennya dan tidak ada tes secara tertulis ya, lebih ke wawancara, lebih ke esai biasanya kalau di luar itu dan lebih ke presentasi riset. Tapi kalau di dalam negeri biasanya masih tes kompetensi tadi, baik itu tes skolastik, potensi akademik maupun tes bahasa Inggris. Begitu mungkin ya Mbak Devi dan juga Mbak Dian. Baik, bagaimana Mbak Devi? Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Baik, sepertinya sudah jelas ya. Baik, barangkali ada lagi yang hendak bertanya, masih kami berikan kesempatan lagi. Ya. Mumpung kita masih bersama narasumber yang super banget ini di sini ya. Baik, karena tidak ada lagi yang bertanya, jadi saya tutup untuk sesi pertanyaan. Dan mungkin dari Bu Novi ada closing statement untuk pertemuan hari ini yang mungkin bisa untuk menyemangati Bapak Ibu semua yang tidak berjuang atau tertarik untuk mengikuti beasiswa BPI, LPDP maupun berikut kredensial. Dan yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwasanya beasiswa LPDP itu tidak hanya di luar negeri ya, seperti yang dikatakan Bu Novi tadi, beasiswa LPDP itu juga untuk universitas dalam negeri. Jadi bagi Bapak Ibu, mungkin yang ibu-ibu ya, mungkin kan ada rasa kekhawatiran untuk meninggalkan keluarga, keluar negeri, dan jauh di sana mungkin terlalu jauh ya, mungkin bisa mencari universitas yang dekat dengan tempat tinggalnya. Kalau seperti saya di Karanganyar, mungkin saya bakal milihnya di UNS ya, Universitas 11 Maret, atau mungkin ke Jogja, seperti itu. Dan tidak perlu khawatir, kalaupun misalkan Bapak Ibu hendak
mengambil universitas yang di luar kota karena ada biaya hidupnya ya Ibu ya. Untuk biaya hidupnya awardee ini nanti penerima beasiswa ini nanti ditanggung juga oleh pemerintah, oleh Kemendikbudristek. Baik, Ibu Novi mungkin ada closing statement untuk pertemuan bincang santai kita hari ini. Iya, terima kasih banyak Mbak Dian. Jadi betul Bapak Ibu semua, rekan-rekan semuanya, para ibu-ibu ya yang luar biasa sekali amanahnya sebagai seorang istri juga kalau yang sudah menikah dan juga seorang ibu yang sudah punya anak. Tapi yang namanya belajar itu kan sepanjang hayat ya Bapak Ibu, minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari semenjak kita mulai dari sejak lahir sampai kita masuk ke liang lahat itu kita adalah proses belajar. Jadi LPDP ini sangat memudahkan kita, tidak hanya harus keluar negeri, di dalam negeri juga ada Bapak Ibu bagi yang takut begitu ya. Tapi kalau misalkan saya pengen keluar aja sekalian biar bisa ngelihat luar negeri itu seperti apa, sekalian jalan-jalan, sekalian refreshing, itu luar biasa sekali karena memang LPDP juga memberikan dukungan untuk biaya hidup keluarga juga, bahkan untuk Jepang sendiri itu sangat royal Bapak Ibu. Mereka memberikan biaya bulanan untuk anak saya. Jadi kalau punya anak itu ditanggung Bapak Ibu, tiap bulan anak saya dikasih uang orang negara Jepang itu sekitar 30.000 yen atau 4 jutaan. Jadi luar biasa itu. Akhirnya uang dari LPDP-nya ada, uang keluarga dari Jepang juga ada. Jadi memang jangan takut untuk mencoba, Bapak Ibu silahkan yang punya impian untuk terus melanjutkan studinya ya. Karena yang namanya belajar itu tidak hanya stuck sudah aja seperti itu, tapi yang namanya ilmu kita harus upgrade terus ya. Yang namanya ilmu juga kita harus haus akan ilmu, karena ilmu lah yang akan membedakan kita, kata Allah juga kan ya, mana orang yang berilmu dan yang mana tidak, itu akan menjadi pembeda bagi diri kita. Dan sudah sepatutnya sebagai seorang muslim, bagi saya khususnya, kita harus haus akan ilmu tadi. Seperti itu mungkin Mbak Dian. Baik, luar biasa sekali semangatnya ya, motivasi yang diberikan oleh Bu Novi untuk kita semua dan semoga bincang santai pada sore hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang beasiswa yang sedang dibuka oleh Kemendikbudristek di bulan Mei Juni ini. Dan Bapak Ibu mungkin bagi yang tertarik untuk segera seperti yang dikatakan Bu Nafi tadi bahwasanya untuk segera action ya, untuk segera membuka website dan mencari tahu lebih lanjut supaya tidak tertinggal informasinya. Baik, saya pribadi sebagai host mengucapkan terima kasih sekali Ibu Novi sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruang virtual kita dan berbagi pengalaman beliau selama menjadi award di LPDP maupun medical credential. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah berpartisipasi untuk hadir di sini dan menyemarakan bincang santai hari ini. Jika nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait, nanti bisa ditanyakan di grup WA, nanti bisa saya forward ke Bu Novi ya. Jadi jangan khawatir kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal. Oh tadi kok nggak kepikiran mau nanya ini gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan di grup WA. Kemudian Bapak Ibu untuk bincang santai hari ini sudah saya rekam. Jadi nanti untuk rekamannya akan saya share di grup WhatsApp komunitas belajar digital Gondang Rejo. Dan sekali lagi closing statement dari saya, meskipun kita semua sudah mengajar, janganlah berhenti belajar ya. Jadi jadilah pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu Bapak Ibu, dari saya sebagai host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan atas terselenggaranya acara hari ini. Dan dari saya sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Mbak Dian. Terima kasih banyak Bu.